Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji one way ANOVA. Oke, sekarang kita masuk satu persatu terlebih dahulu. Konsep dasar dari uji one way ANOVA. Uji dasar one way ANOVA itu adalah uji untuk satu faktor. Nah, digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok. Ingat ya, untuk uji one way ANOVA ini adalah lebih dari dua kelompok. Kalau dia nanti satu kelompok, yang nggak bisa digunakan uji one way ANOVA. Nah, ini ada persyaratan-persyaratan penggunaan uji one way ANOVA ini. Yang pertama itu sampel berasal dari kelompok independen dengan yang lainnya. Artinya kelompok yang tidak berhubungan dengan yang lainnya. Oke, ini artinya yang independen dan kelompok yang dependen. Ini saya coba jelaskan ya. Ini ada variabel independen dan variabel dependen. Nah, yang untuk independen itu berupa nanti variabel itu berupa dosis obat 1, 2, 3, dia berupa kategori. Kemudian untuk variabel yang dependen itu berupa angka atau nilai-nilai suatu nilai. Misalnya di sini adalah kadar dari asam urat. Jadi batas itu bisa dipahami ya, apa yang dimaksud dengan variabel independen dan apa yang dimaksud dengan variabel dependen. Ya, independen itu biasanya dosis obat tersebut, sedangkan dependen ini berupa angka atau nilai dari pengujian tersebut. Kita kembali lagi ya. Nah, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, kelompok data terdistribusi normal. Nah, ini harus kita lakukan pengujian normalitas dulu. Apakah data yang kita peroleh tersebut normal atau tidak, gitu. Jadi kalau nanti tidak normal, maka tidak bisa kita lanjutkan dengan menggunakan uji one way ANOVA, gitu. Kemudian variasi antar kelompok harus homogen. Nah, ini juga harus dipenuhi, dia harus homogen atau sejenis. Yang keempat, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorik, bukan berupa angka tetapi pengkategorian, gitu. Oke, itu bisa dipahami ya. Ini ada contoh data penelitian ya. Ini sebuah data penelitian pengujian terhadap suatu tanaman obat dengan kelompok uji ada 6, ada kelompok positif, negatif, normal, dosis 1, 2, 3. Jadi kenapa ada dosis 1, 2, 3, 4? Ini adalah hewan uji yang akan kita gunakan. Ini adalah satu kelompok itu sebanyak 5 ekor hewan uji. Kemudian ini adalah hasil pengujiannya. Nah, untuk yang kali ini contoh dari pengujian dari asam urat. Ada 5, 6, 7, 6, 5, 12, dan ini adalah nilai dari kadar asam urat atau pengujian yang lainnya. Nggak mesti asam urat, tergantung dengan variabel yang kita butuhkan. Yang jelas ya, untuk menguji one way ANOVA kita harus menguji normalitas data dahulu, kemudian kita menguji homogenitas, kemudian lanjutkan dengan pengujian one way ANOVA. Nah, untuk nanti interpretasi data normalitas dikatakan normal jika nilai check-in-nya itu apa ya, kalau tanda seperti ini itu artinya lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal, lebih besar ya. Nah, untuk yang tidak normal berarti datanya lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi datanya nanti dikatakan normal itu dia harus di atas 0,05. Bisa dipahami ya. Nah, jika tidak homogen bagaimana, atau tidak normalitas normal atau gimana? Ya, berarti kita tidak bisa menggunakan metode one way ANOVA ini. Untuk interpretasi data nilai one way ANOVA,
Jika sekinnya kecil dari 0,05 maka ada perbedaan yang bermakna di situ. Ada something dong di situ sehingga perlu kita bahas. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba untuk memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS. Nah, ini adalah cara kita untuk memasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, ini kita buka dulu ya aplikasi SPSS-nya. Kebetulan ini menggunakan masih aplikasi yang 16. Jadi nanti teman-teman bisa, kita sekarang belajar bagaimana cara kita memasukkan data ya, data dari yang kita peroleh. Misalnya datanya seperti ini. Kita dapat datanya seperti ini tadi. Data hasil penelitian kita dapatnya seperti ini. Nah, ini kita harus nanti kita akan masukkan ke dalam SPSS. Nah, ini ada dua ya teman-teman, ada data view dan ada variable view. Nah, dari dua ini yang mana yang harus kita dulu isi? Nah, yang harus kita dulu isi adalah di variable view, bukan data view ya. Karena variable view ini nanti berupa variable atau berupa huruf. Kita akan menuliskan name. Di name ini kita akan menuliskan nama. Di sini bisa hewan percobaan. Oke, nggak bisa dipakai spasi ya, dikasih spasi, tapi bisa diberikan pengkodean strip bisa. Tapi kalau dikasih spasi dia tidak mau, nanti dia akan error gitu. Nah, untuk di tipe teman-teman klik di sini di numerik ini ada macam-macam variabel tipenya. Ada numerik, koma, dot dan lain-lain. Kita klik aja yang numerik, yang lainnya kita abaikan saja ya. Kalau kita oke kan. Kemudian dan width-nya nggak apa-apa 8. Nah, untuk desimal ini kebetulan data saya tidak ada di belakang koma. Jadi saya tidak perlu membuat di sini berapa di belakang koma. Jadi saya di sini saya nolkan saja. Jadi nanti tergantung dengan data teman-teman peroleh ya, tergantung. Nah, untuk label ini saya akan menuliskan sama seperti nama di name. Itu bisa dibuat sini hewan percobaan. Nah, ini bisa kita kasih spasi ya. Tapi kalau untuk di nama, di name itu nggak bisa diberikan spasi. Itu bedanya ya. Kemudian di value. Value ini adalah nilai atau value label. Jadi nanti label atau labelnya. Nah, kita bisa nanti tergantung dengan kita tadi kelompok kita. Seperti yang saya ini, nah ada 6 kelompok. Kelompok 1 saya akan value 1, saya akan memberikan labelnya adalah kontrol positif. Oke, kita add, sudah nampak ya. 2 ini kontrol negatif, kita add lagi. Kemudian 3 kontrol normal, add lagi. 4 dosis 1, kita add lagi. 5 dosis 2, kita add lagi. 3 dosis 4. Oke ya, dosis 4, dosis berapa tadi ya? Dosis 3 harus sama ya. Bukan 3 di sini tapi 5, maaf salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dosis 3. Oke. Ini ada 6 kelompok ya. Sekarang kita okekan. Oke. Kemudian ini missing ini abaikan saja ya. Kolom oke. Aligran ini kita pilih aja yang right. Scale kita buat nanti di sini adalah ordinal.
ada scale, ada ordinal, ada nominal, tapi sini saya bukan ordinal. Oke. Kemudian di selanjutnya, di name selanjutnya ini adalah kadar asam urat. Nah, ini bisa diberi kadar, bisa dikasih spell ya, asam, aspel, dikasih simbol bisa asam urat, tapi nggak bisa dispasi, Oke, numerik kita abaikan saja sama numerik yang kita klik. Kemudian with desimal juga kita beri angka 0 ya. Kemudian sini buat lagi kadar asam urat. Kemudian di value tidak perlu kita lakukan pelabelan karena dia nanti berupa nilai tersebut. Oke, no ensure kita abaikan, kita kasih scale, kolom, kayak bisa ya ini. Nah, setelah itu baru kita ke data view, gitu. Jadi gitu ya kalau kita mau mengisikan data. Nah di sini ini kita klik tadi ya, karena tadi udah di variable view ini udah ada tadi menyatakan dari ini variable label bahwa satu itu adalah kontrol positif. Jadi kita nggak usah lagi nanti nulisin kontrol positif, kontrol nggak usah. Jadi kita langsung aja nanti di sini kita aktifkan aja nanti di sini di view. Nanti teman-teman aktifkan di value label, klik, nanti akan muncul kita klik di sini nanti akan muncul dia view value label, klik satu adalah kontrol positif, akan muncul nanti kontrolnya. Kita isi aja, ini tergantung dengan oke, itu udah 5 negatif negatif udah 5 ya. Kemudian 3 itu normal sebenarnya sih gampang sih menggunakan aplikasi ini, yang penting kita harus paham dulu gitu. Sebenarnya mana ya, mungkin tadi kesalahan di sini tadi kali ya. Jadi kita coba lagi, ulang lagi di sini, bisa ya dia ulang. Ya tadi salah di sini, kita ganti dulu. Oke. Ya, jadi bisa nanti kalau salah teman-teman bisa edit aja langsung di situ. Ini tadi 6. Oke, udah cukup ya, ada 30 data. Oke, sekarang kita masukkan di Excel. Tadi kan ada data nih, jadi kita langsung bisa copy paste aja ya teman-teman. Copy paste. Oke, kita copy paste aja di sini. Kemudian kita masukkan di SPSS. Kita taruh nanti di sini. Oke, taruh sini. Tuh, udah langsung keisi ya. Jadi gitu nanti ya. Jadi langsung keisi nanti di 5-nya. Oke, saya cukup rasa untuk memasukkan data. Teman-teman sudah bisa, nanti kita lanjutkan dengan pelajaran ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.